Selamat malam, Shalom. Apa kabar semuanya? Oke, apapun keadaannya tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Oke, tema bulan ini gereja kita yaitu Yeremia 29 ayat 12 ya. Minta tolong Pak Hendro. Oke, ya, kita baca ya sama-sama ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oke. Di sini dikatakan yaitu apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Oke ya. Nah, kata-kata berseru di sini itu adalah suatu tindakan yang tepat ya. Pasti di saat ini semua orang juga pasti banyak mengalami masalah. Ada yang tidak mengalami masalah di tempat ini? Oh, semuanya ada ya. Tandanya itu kita masih hidup ya. Kalau nggak ada masalah tandanya. Ya, oke. Pokoknya di saat kita mengalami masalah, tekanan, ya, apapun yang terjadi ya, jangan lupa kita tetap harus selalu berserunya ke Tuhan. Itu adalah suatu tindakan yang sudah paling benar itu. Kalau kita datangnya ke Tuhan, ya. Oke, berseru dan berdoa kepada Tuhan ya, apapun keadaan kita ya, pergumulan kita di saat kita mengalami masalah, apalagi saat ini ya, keadaan saat ini ya, saya merasakan keadaan saat ini tidak baik-baik saja ya. Nah, banyak kasus ya kan, bunuh diri, gitu kan. Pokoknya dunia ini sudah semakin jahat rasanya. Nah, sesuatu yang sudah buntu-buntu, kayaknya sudah nggak mungkin lah rasanya ya, kayak rasanya sudah nggak mungkin ini, sudah nggak ada jalan keluar ya. Kita semua yang banyak putus asa atau apa itu sudah nggak bisa, kayaknya sudah nggak ada harapan ya. Oleh karena itu kita harus tetap banyak berdoa gitu loh kepada Tuhan ya. Tapi apa sih doa itu ya sebenarnya ya? Ya, kok rasanya saya juga sudah sering berdoa kok kayaknya mujizat atau pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang. Ya, ada tak yang sudah berdoa kok merasa kayak tidak ada yang mendapat jawaban doa? Ya, ingat ya saudara-saudara ya, Tuhan itu bukannya tidak menjawab ya, tapi memang kita harus menunggu waktunya Tuhan. Entah kapan waktunya Tuhan, tapi percayalah pertolongan Tuhan tepat waktu. Oke, jadi malam ini saya membawakan tema yaitu dahsyatnya kuasa doa. Oke, ya. Jadi selama ini mungkin banyak yang berdoa kok kayaknya nggak dapat jawaban ya. Jadi makanya saya malam ini membawakan tema dahsyatnya kuasa doa. Tapi bagaimana caranya doa kita bisa menjadi sesuatu yang dahsyat ya? Bagaimana caranya? Oke. Di sini siapa yang tidak bisa berdoa? Pasti semua bisa. Masa? Semua pasti di sini bisa berdoa lah ya untuk dirinya sendiri ya. Mungkin kalau untuk pimpin doa masih ada yang nggak berani ya, atau grogi atau apa kayak gitu mungkin masih ada ya. Tapi kalau untuk kita berdoa secara pribadi ke Tuhan, pasti semua di sini pasti bisa ya. Oke. Kita akan mengambil salah satu teladan contoh berdoa yang baik ya, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus saja berdoa. Kenapa kita tidak berdoa ya? Oke, di Markus 1 ayat 35 Pak Hendro. Tuhan Yesus saja berdoa ya saudara-saudara ya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti teladan Bapa kita yang di surga ya, yaitu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke, saudara-saudara ya. Jadi berdoa itu memang benar-benar besar kuasanya ya. Tuhan Yesus saja berdoa ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu berdoanya itu pada waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ya, mungkin memang kalau ditanya jam doa yang terbaik itu kapan? Ya kan? Jam terbaik doa. Sebenarnya Tuhan Yesus ya tidak mematok, Tuhan Bapa kita di surga ya tidak mematok ya. Kita harus berdoa di pagi hari, subuh-subuh buta. Tapi kenapa kok lebih baik di pagi hari ya? Karena apa? Di pagi hari itu kita bangun tidur itu masih fresh gitu ya. Masih fresh, badan juga segar gitu ya karena bangun tidur kayak gitu ya. Terus kita bisa fokus, bisa konsentrasi kayak gitu kan. Kalau kita bangun tidur itu sudah kesiangan atau kita berdoa pada saat di sela-sela kesibukan kita, itu pasti sudah tidak fokus sama Tuhan ya. Ibaratnya kita kan kayak kasih waktu sisa ya buat Tuhan kita ya. Kan jangan ya Dek ya, jangan.
Kita tidak boleh ngasih waktu sisa kita ke Tuhan, ya. Jadi bagaimana ya caranya kita berdoa ya, gitu ya. Doa itu ya kayak kita omong-omong aja sama Tuhan, ya. Sebenarnya fleksibel sih, mau dimanapun ya. Kalau waktu kita kayak kita, kalau memang kita sibuk ya, mungkin kita bisa menyela di saat kita memasak atau kita menyetir. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tuh 24 jam tidak putus, gitu ya. Kita bisa berkata-kata dalam hati, kita bisa berdoa kayak gitu ya. Akrab aja gitu loh. Tapi kalau memang kita bisa meluangkan waktu, ya kita luangkan waktu ya. Jangan melihat harus berapa jam, enggak. Nanti kalau lama-lama kita memang akrab sama Tuhan, ngobrol itu tidak terasa kok ya. Jadi kayak sebaliknya kita bertemu dengan teman gitu ya, cangkruk gitu ya di warung kopi ya Bu Ros ya. Nah itu kan 1 jam kurang ya rasanya ya. Nah 2 jam 3 jam juga rasanya kurang kan. Nah enjoy gitu kan. Nah gitu. Jadi kita juga bisa bercakap-cakap dengan Bapa kita di surga seperti itu gitu loh. Ya untuk apa sih sebenarnya kita bercakap-cakap dengan Tuhan gitu loh. Tuhan kan katanya maha tahu segalanya ya kan. Ya memang Tuhan itu maha tahu segalanya. Tapi kan apa salahnya kalau kita mengungkapkan apa gitu loh yang kita mau, apa yang kita inginkan. Misalnya kayak gini, saya tahu Dev itu butuh botol minum gitu ya. Tapi langsung saya belikan kayak gitu kan nanti belum tentu dia puas hasilnya. Jadi kan lebih baik saya bertanya, Dev kamu mau botol minum yang kayak gimana gitu kan. Warna apa ya kan. Terus bentuknya yang kayak gimana, pakai sedotan atau pakai apa, kan kayak gitu. Nah, jadi Tuhan itu sama ya. Dia tahu sebenarnya keperluan kita, tapi Tuhan juga pengen kita tuh menceritakan keinginan kita tuh seperti apa, kayak gitu. Dan itu juga sebagai bukti bahwa kita tuh memang beriman gitu kepada Tuhan, ya, berharap gitu loh sama Tuhan. Nah, Tuhan pasti sangat senang sekali kalau kita bisa berharap sama Dia, ya. Oke? Nah, jadi mungkin di sini sudah ada yang bisa ya saat teduh itu kayak apa ya. Tapi saya memberi gambaran secara umum aja ya. Mungkin kita saat teduh itu dengan cara kita pertama ya menyanyi, mengucap syukur, memuji Tuhan kayak gitu ya. Mungkin kalau kayak saya nggak bisa nyanyi ya, mungkin kita sambil dengarkan YouTube gitu ya, menyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Terus sambil dengar firman, lalu kita ya bercakap-cakap apa yang menjadi keperluan kita, pergumulan kita gitu kan. Nah, setelah kita bisa berdoa, ya kan? Setelah kita sudah bisa berdoa, tapi mana Tuhan? Kok rasanya apa yang aku lakukan semuanya tetap sia-sia gitu ya? Saya sudah berdoa, saya sudah saat teduh gitu ya. Tapi pertolongan itu nggak kunjung datang. Doanya nggak menghasilkan sesuatu. Apa ada yang salah, ta? Nah, kayak gitu ya. Oke, ini salah satu jawaban kita ya. Bagaimana caranya doa kita itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Oke? Kita buka di Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Ya, oke ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini yang penting ya. Baca sama-sama yaitu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, keren ya Tuhan kita ya. Jadi apa? Doa orang yang benar. Ya, oke, kita bahas dulu ya. Doa orang yang benar. Apa itu hidup benar? Ya toh. Ya toh. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang benar? Yaitu orang benar itu apa? Orang benar itu yaitu orang yang hidupnya diisi dengan kebenaran. Jadi menurut Alkitab yaitu firman Allah itu merupakan kebenaran, Roh Kudus itu merupakan roh kebenaran. Jadi dengan saat kita bersaat teduh, saat kita berdoa ya, pada saat kita berdoa kita sudah menghadirkan Roh Kudus, roh kebenaran di dalam diri kita. Ya. Terus kita juga membaca firman Tuhan, ya, memasukkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita. Jadi yang kayak yang jelek-jelek itu yang firman Tuhan mengajarkan kita saling mengampuni, ya kan? Kita harus lakukan, ya kan? Saling mengasihi. Nah, ya toh, sukacita, damai sejahtera. Semua firman Tuhan yang kita baca itu kita jalankan, kita renungkan. Nah, itu kita sudah menjadi bagian orang benar, ya. Ya kan? Nah, lanjut Pak Hendro tadi yang ayat 16 ya. Nah, jadi
Alkitab sudah berkata kan, kita sudah saat teduh, kita sudah menjadi orang benar ya, dipenuhi hidup dengan kuasa Roh Kudus ya kan. Ini contohnya yaitu seperti Elia yang ayat ke-17. Ya, Elia ini ya ini bukti kalau kita orang benar itu besar kuasanya di sini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita ya. Jadi Elia itu sama ya dengan kita ya, sama-sama makan nasi ya, sama-sama hirup oksigen gitu ya, nggak pakai oksigen yang mahal gitu kan. Nah, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah ini dahsyatnya kuasa doa orang benar, sampai dia bisa meminta ke Tuhan untuk tidak hujan selama 3 tahun 6 bulan. Wah, ya itu ya saudara-saudara ya. Itu bukti, salah satu bukti doa orang benar yang pasti dijawab sama Tuhan. Nah, oleh karena itu, kembali lagi ke ayat 16 Pak Hendro. Oleh karena itu ya, kita tadi sudah berdoa ya, kita sudah cari tahu ya caranya berdoa yang benar ya kan? Terus mari gitu kita sudah hidup menjadi orang yang benar ya. Nah, terus apa? Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi tambahannya apa? Kita harus yakin ya, kita harus yakin apa yang kita doakan itu besar kuasanya. Jangan nanti habis doa gini ya, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya doa bahwa Tuhan sudah menyembuhkan aku. Oke? Amin. Begitu buka mata, aduh kok rasanya nggak mungkin ya Tuhan. Dokter sudah bilang kayaknya mustahil untuk sembuh. Nah ya kayak gitu ya percuma ya, Tuhan yang angkat tangan juga ya. Atau kita juga sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus sebentar lagi aku pasti punya rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu buka mata, duitnya sopo ya. Ya, oke. Jadi kita ya, itu ayatnya lagi Pak Hendro, jadi kita baca lagi ya, ulang-ulang ya. Jadi makanya itu, doa orang yang benar ya, kita harus hidup benar ya, saudara-saudara ya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi sekarang ini yang buntu-buntu, yang gak masuk akal, yang sudah putus pengharapan. Ayo, semangat lagi ya, masih ada Tuhan, masih ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang bisa terjadi. Oke, saudara-saudara, saya kasih satu contoh lagi ya. Hidup orang benar yang pasti ditolong sama Tuhan. Walaupun sudah ada vonis kematian, walaupun sudah seperti tidak ada harapan ya. Oke, yaitu di Yesaya 38 ayat 1. Nah ini kita sudah tahu ya mungkin ya pada umumnya ya cerita tentang Raja Hizkia ini ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wow, ini beginilah firman Tuhan. Tandanya ini vonisnya sudah dari Tuhan ini. Bayangkan ini, sudah kayak rasanya sudah tidak bisa berubah lagi ini, sudah keputusan final ini. Bayangkan ini ya, sudah seperti ini. Lanjut Pak Hendro. Nah, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan sekali lagi ia berdoa. Ya saudara-saudara ya, dia berdoa kepada Tuhan. Lanjut, tetap ya doa ya, semua kuncinya itu berdoa. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Nah ini ya, perbuatan orang hidup benar ya. Dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Lanjut. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus kita ya. Bayangkan, Hizkia itu sudah divonis mati sama firman Tuhan kan, katanya yang mengatakan dia sudah mati. Bayangkan itu sudah vonis kekal itu, ya kan, sudah berada di gong terakhir itu, sudah ibaratnya sudah di jurang itu ibaratnya. Tapi karena dia orang benar dan ia pun berdoa, Tuhan membuat ia menjadi diperpanjang lagi umurnya menjadi 15 tahun lagi ya, saudara-saudara ya. Itu salah satu bukti bahwa memang
dahsyatnya kuasa doa gitu, saudara-saudara. Jadi kita mulai saat ini harus yakin ya dan percaya bahwa Tuhan itu masih ada ya. Pertolongan Tuhan itu nyata buat kita semua ya. Asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Oke. Dan saya hanya berharap agar doa itu bisa menjadi gaya hidup kita dan kita bisa menjadi tetap selalu berada di dalam jalan orang benar ya menurut firman Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Oke, ini kesaksian pribadi saja. Sebenarnya saya jarang sih menceritakan kesaksiannya. Jadi begini, sekitar bulan September, ya kan, saya kan ada usaha itu, ada beberapa lini usaha gitu kan maksudnya. Nah, dari A, B, C, D gitu ya, semuanya itu yang cuman bisa menopang keadaan kita yang saat ini tuh di bisnis saya yang di A misalnya gitu kan. Yang B, C, D itu sudah tidak bisa menopang untuk kehidupan kita ya. Memang kita saat ini mungkin kalau bisa merasakan ya memang saat ini krisis ya. Jadi sangat terasa gitu ya keekonomian gitu. Namanya manusia itu memang kita tidak bisa berharap pada sesuatu ya. Semuanya itu kuasa Tuhan ya. Memang kita kayak mengandalkan sesuatu tapi ternyata kuasa Tuhan itu lebih berkuasa. Jadi apa yang saya harapkan, apa yang saya andalkan, tiba-tiba suatu saat di bisnis saya yang A itu supplier tidak bisa memberikan kami barang lagi. Waduh, jadi rasanya kayak ya sama kayak seperti di gong kematian itu. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hancur dan segala macam ya. Tapi apapun yang terjadi tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Singkat cerita, oh ya, waktu itu di bisnis A itu yang selama ini walaupun itu barang dari supplier tapi semua modal dari kita ya. Nah itu modal semua dari kita. Oke. Berjalan sering waktu ya kita tetap bertahan sambil mencari cara. Tuhan minta hikmat sama Tuhan dan segala macam ya, puji Tuhan walaupun apapun yang terjadi ya. Wah itu begitu bisnis A itu ditutup, itu sudah seperti perputaran uang itu sudah mati kan, bukan maksudnya selama ini kan uang tuh harus terus muter, kalau nggak muter itu mati, goyang sedikit aja sudah nggak bisa apa-apa kita gitu loh. Jadi begitu keadaan itu terjadi, wah rasanya kayak gimana ini, tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah sediakan jauh sebelum yang kita perlukan. Nah ya puji Tuhan ada beberapa aset yang masih bisa kita jual dan kita jual pun dengan harga yang terbaik. Nah mungkin karena saya butuh uang jadi Tuhan menaikkan harganya. Ya terima kasih ya Tuhan. Oke, terus setelah itu berjalan sering waktu tetap kita terus berserah sama Tuhan ya, minta petunjuk sama Tuhan, minta hikmat, dan tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa, hanya berdoa dan berdoa saja. Gak tahu kenapa Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Tuhan sanggup mendatangkan 3 supplier baru lagi untuk kami dengan harga yang luar biasa, dan yang lebih baiknya lagi modalnya dari Dia dan bukan dari kami. Jadi terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan itu menjawab doanya, untung gak lama-lama kayak gitu loh. Ya memang kadang itu ada doa yang dijawabnya cepat, ada yang doa yang tidak dijawab-jawab sampai detik ini. Tapi ya apapun mungkin aku percaya Tuhan mau mengangkat aku untuk naik kelas. Berjalan seiring waktu pencobaan itu tidak datang tidak hanya di situ saja ya. Tetap ada lagi pencobaan yang datang lagi, tapi tetap kami harus selalu kuat dan saling menguatkan di dalam Tuhan ya. Tiba-tiba sudah masalah satu selesai gitu ya. Ada lagi gitu loh masalah yang datang. Tiba-tiba apartemen kami yang dulu kita pernah datang dan doakan, dan kenapa saya sharing juga di sini ya, kami minta bantuan doa juga lah untuk apartemen kami. Apartemen kami itu memang sebenarnya sudah lunas, cuman nggak tahu kayak apa ceritanya. Sama developer itu mereka masih berhutang dengan pihak ketiga. Aku nggak paham juga ceritanya. Jadi saat ini apartemen itu lagi, bukan apartemen ya, perusahaan yang developer itu kan berkembang ya di seluruh Indonesia ya. Jadi mereka lagi mengalami masalah hukum juga di pengadilan. Jadi dari tanggal 7 Oktober hingga 45 hari ke depan, saat ini masih divakumkan, tapi mungkin keputusannya masih 45 hari ke depan, kami tidak tahu bagaimana, tapi kami hanya berharap agar pengajuan yang diajukan itu bisa diterima sehingga apartemen itu bisa berjalan dan beroperasional seperti semula lagi. Jadi mohon bantuan dan doanya terhitung dari tanggal 7 Oktober sampai 45 hari ke depan.
Tapi kami percaya apapun yang terjadi semua sudah terjadi di luar kuasa kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Pokoknya kita jangan pernah jemu-jemu untuk terus berdoa. Walaupun berdoa itu seperti tidak ada hasil atau pekerjaan yang apa sih, ngapain sih berdoa itu kayak gitu ya. Tapi percayalah, doa itu sangat menguatkan dan besar kuasanya. Amin.